Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Adam. Perkenalkan nama saya Aljazi. Perkenalkan nama saya Musdalifah Getamo. Perkenalkan nama saya Muhammad Yudi Kajalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ani Husan. Perkenalkan nama saya Susilo Salim. Perkenalkan nama saya Laudil Jini. Perkenalkan nama saya Yudi Fansur. Baik, kami dari kelompok 1 kelas 2A akan memperagakan teknik sapuan dan bantingan. Teknik sapuan terbagi menjadi dua. Yang pertama teknik sapuan depan dan belakang. Teknik bantingan terbagi menjadi beberapa macam. Tapi kami hanya mengambil dua macam. Saksikan video kali ini. Baik, kita akan lanjut pada teknik sapuan. Jadi teknik sapuan terbagi menjadi dua. Yang pertama sapuan depan, yang kedua sapuan belakang. Jadi pada video ini saya akan melakukan sapuan depan. Jadi untuk langkah awalnya kita melakukan posisi kuda-kuda ke depan seperti ini. Jadi untuk pada video ini saya akan mempraktikkan dulu gerakan lombatnya seperti ini. Kaki dicondongkan ke depan atau ditekuk seperti ini. Kemudian tangan menumpang badan agar tidak jatuh seperti ini. Kemudian kaki ini menyilang dengan kaki kanan seperti ini. Kemudian tangan kanan kita menahan serangan lawan di atas kepala dengan jarak 1 jengkal. Jadi untuk gerakan cepat sapuan depan seperti ini. Baik, kita akan lanjut pada teknik sapuan yang kedua, yaitu sapuan belakang. Jadi pertama-tama kita melakukan sikap pasang. Kaki kiri berada di depan, kemudian tubuh dipalingkan 90 derajat ke arah belakang seperti ini. Kemudian kaki kiri ditekuk seperti ini. Kemudian tangan menopang badan agar bisa sembah seperti ini. Kemudian kaki melakukan sapuan. Jadi untuk gerakan cepat sapuan belakang seperti ini. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktikkan teknik dasar dalam pencaksilat, yaitu teknik bantingan. Pada teknik bantingan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan kuda-kuda. Ini karena kuda-kuda ini untuk menjaga keseimbangan kita agar kita tidak mudah jatuh saat lawan melakukan serangan. Jadi untuk gerakannya seperti ini. Pada saat lawan melakukan serangan, tangan kiri kita memegang kaki serang lawan. Kemudian tangan kanan kita melakukan dorongan pada belakang bahu. Kemudian kaki kita melakukan sapuan agar lawan bisa terjatuh. Baik, kita lanjut pada teknik yang kedua, teknik bantingan. Ya, seperti biasa kita melakukan posisi kuda-kuda ke depan. Kemudian saat lawan melakukan serangan seperti ini, kita memegang kaki lawan. Kemudian kita mendorong lawan agar kehilangan konsentrasi. Kemudian kita menariknya. Kemudian kita langsung berputar agar lawan terjatuh. Oke, baik, saya akan melakukan teknik sapuan depan. Sebelum kita melakukan teknik sapuan depan, kita harus melakukan teknik sikap pasang dulu agar keseimbangan kita terjaga. Nah, sebelum kita melakukan teknik sapuan depan, kita lihat musuh dulu, serangan dari musuh. Jika kalau musuh sudah serangan menendang, kita langsung melakukan teknik sapuan depan. Contohnya begini. Baik, kita akan melakukan teknik sapuan belakang. Sebelum kita melakukan teknik sapuan belakang, kita harus melakukan teknik ini, kita harus melakukan sikap pasang. Nah, gunanya dari sikap pasang agar kita seimbang harus melakukan teknik sapuan belakang. Nah, untuk gerakannya kita putar dulu ke belakang, terus turun, baru kita lakukan. Nah, tangan di atas kepala agar kita terhindar dari tendangan. Oke. Nah, untuk gerakan cepatnya kayak gini. Oke, saya akan melanjutkan teknik bantingan dalam. Sebelum kita melakukan teknik bantingan dalam, kita melakukan
sikap pasang awal dulu, kayak gini. Nah, jika musuh melakukan serangan, kita langsung menangkapnya kayak gini. Nah, kaki depan, maju ke dorong, untuk pasti. Untuk gerakan cepatnya kayak gini. Oke, baik, kita akan melanjutkan bantingan luar. Sebelum kita melakukan bantingan luar, kita awali dengan sikap pasang dulu. Nah, jika lawan menendang, kita langsung menghindar dan maju, banting. Nah, untuk gerakan cepatnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Ikra Jilamaka dari kelas A. Di sini saya akan mempraktekkan sapuan dan bantingan pencak silat. Baiklah, di sini saya akan melakukan sapuan depan. Pertama-tama sikap pasang dan kaki kiri kita jatuhkan ke bawah. Dan tangan kiri kita berada di belakang badan kita, dan kaki kanan kita melakukan sapuan dari bawah ke atas. Dan ini bersilangkapi. Baiklah, di sini saya akan melakukan sapuan belakang. Pertama-tama sikap pasang dan badan kita putar ke belakang, dan tangan kiri kita melakukan tumpuan, dan kaki kiri kita dijatuhkan, dan badan kita dijatuhkan ke samping, dan kaki kanan kita melakukan sapuan. Dan ini bersilangkapi. Di sini saya akan melakukan praktek teknik bantingan. Pertama-tama kita melakukan sikap pasang. Ketika kita sudah melakukan sikap pasang, dan apabila musuh dan lawan kita menendang, kita melakukan tangkapan dan kita mengancing untuk bagian lawan, dan kaki kanan kita masuk ke kaki kiri lawan, dan tangan kanan kita memegang pundak lawan, dan kita melakukan bantingan. Baiklah, dan ini persilangkapi. Di sini saya akan melakukan praktek teknik bantingan. Pertama-tama kita melakukan sikap pasang. Ketika kita sudah melakukan sikap pasang, dan apabila musuh dan lawan kita menyerang, kita melakukan tangkapan. Ketika kita sudah melakukan tangkapan, maka kita melakukan kancingan. Dan ketika kita sudah melakukan kancingan, kita akan mendorong kaki lawan. Ketika kita sudah mendorong kaki lawan, kita melakukan tarikan. Baiklah, dan ini versi cepat. Baik, di sini saya akan menggunakan teknik sapuan depan. Pesilat Indonesia sebelum melakukan teknik sapuan depan harus memakai sikap pasang. Contohnya seperti ini. Kegunaan dari sikap pasang agar menjaga keseimbangan. Dan yang kedua, ketika melihat serangan musuh, kita harus langsung memakai teknik sapuan depan. Contohnya seperti ini. Baik, gerakan cepatnya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan teknik sapuan belakang. Sebelum melakukan teknik sapuan belakang, kita harus melakukan sikap pasang seperti ini agar menjaga keseimbangan pada diri kita.
Dan ketika melakukan teknik sapuan belakang harus melihat gerakan musuh seperti tendangan. Dan setelah musuh melakukan tendangan, kita harus langsung melakukan teknik sapuan belakang. Gerakan lambatnya seperti ini. Baik, ini gerakan cepatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan teknik bantingan dalam. Sebelum melakukan teknik bantingan dalam, kita harus melakukan teknik sikap pasang seperti ini. Kegunaan dari sikap pasang agar menjaga keseimbangan. Dan setelah kita melakukan teknik sikap pasang, kita harus melihat lawan agar ketika lawan menendang, kita siap melakukan teknik bantingan dalam. Dan setelah lawan menendang, kita mengangkat kakinya dan tangan harus menempel di lutut. Dan cara bantingnya seperti ini. Kaki kanan kita kaitkan di sini dan banting. Baik, gerakan cepatnya seperti ini. Baik, selanjutnya teknik bantingan tarik. Sebelum melakukan teknik bantingan tarik, kita harus melakukan teknik sikap pasang agar menjaga keseimbangan dalam melakukan teknik tersebut. Seperti ini. Dan kita harus melihat pergerakan musuh agar ketika musuh menendang kita langsung menangkap kakinya. Seperti ini. Dan ketika musuh menendang kita harus mundur sedikit agar kakinya tidak mengenai badan kita dan muka. Dan cara memegangnya seperti ini. Nah, dan kita harus dorong agar keseimbangan musuh tidak stabil seperti ini. Dan setelah kita dorong, tarik, berputar. Baik, gerakan cepatnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Adam, kelas 2A. Di sini saya akan mempraktekkan gerakan sapuan. Gerakan sapuan terbagi menjadi dua, yaitu sapuan depan dan sapuan belakang. Yang pertama saya akan mempraktekkan gerakan sapuan depan. Yang pertama kita melakukan sikap pasang dengan kuda-kuda kaki kiri di depan, kemudian kaki kiri ditekuk, kaki kanan turun, kemudian tangan kiri ke belakang, kemudian melakukan sapuan dengan kaki kanan ke atas, lalu tangan di atas dahi guna untuk menangkis serangan. Baik, untuk gerakannya seperti ini. Gerakan sapuan belakang. Yang pertama kita melakukan sikap pasang, kemudian kuda-kuda dengan kaki kiri di depan, lalu balikkan badan, kemudian turun, kemudian kita melakukan sapuan dengan kaki kiri lurus ke depan dan kaki kanan di belakang. Kemudian tangan di atas dahi guna untuk menangkis serangan. Baik, untuk gerakannya seperti ini. Baik, di sini saya akan mempraktekkan gerakan bantingan luar. Yang pertama, melakukan sikap pasang, lalu dengan kuda-kuda kaki kiri di depan, kemudian ketika lawan menyerang, tangan kiri menahan kaki lawan, kemudian kaki kanan di belakang kaki lawan, kemudian tangan kanan diletakkan di bahu, kemudian melakukan bantingan. Baik, ini gerakan cepatnya. Baik, di sini saya akan melakukan bantingan dalam. Yang pertama kita melakukan sikap pasang dengan kuda-kuda kaki kiri di depan. Kemudian ketika lawan menyerang, tangan kita menahan kaki lawan. Begini cara menahannya. Kemudian kita dorong guna untuk menghilangkan keseimbangan lawan. Kemudian kita tarik, lalu kita melakukan bantingan. Baik, ini gerakan cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
dari kelas 2A kelompok 1. Di sini saya akan mempraktikkan teknik sapuan dan teknik bantingan. Dalam teknik sapuan di sini ada 2 macam. Yang pertama sapuan depan dan sapuan belakang. Kemudian teknik bantingan. Teknik bantingan itu terdiri dari beberapa macam dan saya mengambil 3 macam. Oke, saksikan video selengkapnya. Oke, sebelum melakukan sapuan depan, silat Indonesia harus melakukan sikap pasang agar menjaga keseimbangan. Contohnya seperti ini. Ketika melakukan sikap pasang, yang kedua, pesilat harus melakukan serangan lawan seperti ini. Baik, yang kedua sapuan belakang. Pertama-tama kita melakukan sikap pasang, kemudian kita melihat serangan lawan, lalu melakukan sapuan belakang. Contohnya seperti ini. Nah, penggunaan tangan kiri untuk menopang badan kita. Nah, penggunaan tangan kanan kita untuk menangkis ataupun menahan badan lawan kita agar tidak terjatuh kepada diri kita. Baik, selanjutnya kita akan melakukan teknik bantingan. Saya mengawali dari bantingan dalam. Awalnya kita melakukan sikap pasang, lalu memperhatikan serangan lawan. Baik, yang terakhir teknik bantingan tarik. Pertama-tama kita melakukan sikap pasang, kemudian melihat serangan lawan. Nah, ketika lawan menyerang, kita harus mundur. Nah, ketika mundur, kita langsung menangkap. Dan kegunaan kita mundur untuk menghindari tendangan lawan mengenai wajah kita. Terus melakukan dorongan agar lawan kehilangan keseimbangan. Terus melakukan teknik bantingan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pansu, kelas 2A dari kelompok 1. Baik, sini saya akan melakukan teknik sapuan depan. Yaitu yang pertama, sebelum melakukan sapuan depan kita melakukan sikap pasang. Nah, ketika musuh melakukan serangan, kita melakukan teknik sapuan depan. Contohnya seperti ini. Baik, gerakan cepatnya seperti ini. Baik, saya akan melanjutkan teknik sikap pasang. Yang pertama kita melakukan sikap pasang, kaki kiri kita ditekuk ke depan, lalu kita mengarah ke belakang, dan kita melakukan tumpuan dan lakukan sapuan. Baik, gerakan cepatnya seperti ini. Baik, saya akan melanjutkan teknik bantingan dalam. Yaitu sebelum melakukan teknik bantingan dalam, kita melakukan sikap pasang dulu. Ketika melakukan tendangan, kaki kiri kita maju ke depan dan baik, gerakan cepatnya seperti ini. Saya akan melanjutkan teknik bantingan luar. Yaitu yang pertama kita melakukan sikap pasang. Ketika melakukan tendangan, kita menghindar lalu mengangkat, lalu maju, menanti. Baik, gerakan cepatnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Salim, saya dari kelas A. Baik, di sini saya akan mempraktikkan teknik pasang, bantingan dan sapuan pencak silat. Baik, di sini saya akan mempraktikkan teknik bantingan.
bantingan pertama-tama kita melakukan sikap pasang. Ketika kita sudah melakukan sikap pasang, ketika lawan kita menendang, kita akan melakukan tangkapan. Ketika kita sudah melakukan tangkapan, kaki kanan kita akan masuk ke kaki kiri lawan. Ketika kita sudah memasukkan kaki kanan kita ke kaki kiri lawan, kita akan memegang pundak lawan. Lalu kita melakukan bantingan. Di sini saya akan mempraktekkan teknik bantingan luar. Pertama-tama kita melakukan sikap pasang. Ketika kita sudah melakukan sikap pasang, ketika musuh kita menendang, kita akan melakukan tangkapan. Cara pegangnya, ketika kita sudah melakukan tangkapan, kita harus melakukan dorongan. Ketika kita sudah melakukan dorongan, kita akan melakukan tarikan. Baiklah, ini versi cepatnya. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan teknik sapuan depan. Pertama-tama kita akan melakukan sikap pasang. Ketika kita sudah melakukan sikap pasang, kaki kiri kita akan dijatuhkan. Lalu tangan kiri kita jatuhkan di belakang kita, dan kaki kanan kita melakukan sapuan. Dan ini versi cepatnya. Di sini saya akan mempraktekkan teknik sapuan belakang. Pertama-tama kita melakukan sikap pasang. Ketika kita sudah melakukan sikap pasang, badan kita akan dibalikkan ke belakang. Ketika badan kita sudah dibalikkan ke belakang, tangan kiri kita akan melakukan tumpuan. Ketika tangan kita sudah melakukan tumpuan, maka kaki kiri kita akan dijatuhkan. Dan kaki kanan kita akan melakukan sapuan. Dan ini versi lengkapnya. Mengambil sikap pasang lalu tendang. Menggunakan sikap pasang membelakangi lalu puan belakang. Menggunakan sikap pasang tarik lalu menggunakan bantingan luar. Gunakan sikap pasang lalu tarik dan bantingan dalam.